Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala في صحيحه باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Bab sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala haddatsani Muhammad bin Shabbah qala haddatsana Khalid bin Abdullah qala an Amr bin Yahya ibn Umarah عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري حديث عبد الله بن زيد وكانت له صحبة. Rekomendasi dari a'immah bahwasanya Abdullah bin Zaid seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qila lah, pernah ada yang mengatakan kepadanya, tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau berwudu di hadapan kami sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada Abdullah bin Zaid untuk mempraktekkan atau memperagakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fada'a bi ina'in, maka beliau pun meminta ina, tempat air, fa'akfa minha ala yadayh. Kemudian beliau menumpahkan air tersebut di atas kedua telapak tangannya. Ini adab, termasuk adab dalam berwudu. Pertama kali sebelum mencelupkannya ke dalam tempat air, ke dalam cedok atau yang semisalnya, dicuci terlebih dahulu. Faghasalahuma thalathan, lalu mencuci kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fastakhrajahuma, kemudian beliau memasukkan tangannya dan mengeluarkannya, artinya mencelupkan tangannya ke air kemudian mengeluarkannya. Famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin, kemudian beliau berkumur dan istinsyak dengan 1 telapak tangan. Naam, artinya mengambil air dengan telapak tangan kanan, kemudian air yang ada di telapak tangan ini dipakai untuk berkumur sekaligus masukannya ke hidung. At-tamadmud wal istinsyak sekaligus. Naam, berarti mengambil airnya yang agak banyak, karena sekalian masuk ke mulut dan masuk ke hidung. Fana'am, dan ini yang sahih dari sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, lam yaji atau lam yasihha al-faslu baina al-madmadati wal istinsyaq haditsun battah. Kata beliau, tidak ada satupun riwayat atau tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika berwudu memisahkan antara kumur dengan istinsyak, mulut sendiri, hidung sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim, enggak pernah dipraktekkan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Beliau istinsyak memasukkan air ke hidung, kemudian tamadmada berkumur dengan 1 telapak tangan. Diisi air atau dicelupkan di air, kemudian barakallahu fikum, air yang ada di telapak tangan ini tadi dipakai untuk berkumur dan sekaligus ke hidung. Sampai 3 kali. Atau sekali atau 2 kali.
Fana'am barakallahu fikum. Ini yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Cuman sayangnya sebagian orang kadang enggak memandang dalil, tetapi memandang siapa yang berbicara. Enggak memandang dalil, tetapi memandang siapa ulama, siapa yang bicara di kitab mana dia baca. Karena memang dari kecil dia sudah didoktrin dengan doktrin taklid. Dari kecil memang sudah ditanamkan kepadanya mentalitas membebek, sehingga enggak menanyakan dalil, enggak melihat dalil, ada dalilnya apa enggak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tertanam di dalam hatinya kebesaran yang dianggap ulama yang ada di sampul buku yang dia baca. Enggak mungkin salah. Itu aja. Kalau dikatakan enggak mungkin salah, artinya ini adalah merupakan lambang atau merupakan pintu perpecahan yang paling besar. Nanti datang lagi orang lain membawa kitab yang berbeda dengan paham yang berbeda, dia juga membangun di atas husnudzon kepada ulama dan penulisnya, dan dia akan mengatakan enggak mungkin salah. Datang lagi orang Yahud, orang Nasara dengan membawa kitabnya mengatakan enggak mungkin Roh Kudus salah. Artinya berarti kalau seperti itu sudah enggak ada yang salah dan semuanya benar akhirnya. Lalu apa caranya menengahi antara pengakuan ini tadi enggak mungkin salah? Dah ambil aja orang ini ulama kok. Caranya barakallahu fikum adalah farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu caranya. Kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasul. Kalau sesuai baru kita katakan enggak salah. Kalau tidak sesuai kita katakan salah, walaupun dia adalah ulama besar yang kita banggakan, walaupun dia adalah seorang syekh di dalam ilmu yang kita banggakan, tetapi karena termasuk barakallahu fikum penghormatan dan penghargaan kita terhadap seorang ulama adalah tidak mengikuti dia dalam kesalahan. Tidak mengikuti dia dalam kesalahan. Jangan mentang-mentang dia adalah komandan, jenderal. Kata jenderal, prajurit, semuanya masuk api. Wah, jenderal enggak mungkin salah, masuk aja. Karena kita udah sumpah jabatan, taat. Orang yang waras barakallahu fikum, waduh ini jenderalnya jangan-jangan lagi frustasi. Ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa ada kelainan jiwa. Apa kita masih aja mau mengatakan gak mungkin salah? Ini karena pangkatnya udah paling tinggi. Mau cari pangkat yang lebih tinggi lagi dari jenderal. Enggak mungkin salah, enggak mungkin salah. Mesti kita ini diberi akal sehat untuk berpikir, Pak. Jangan mau dijadikan barakallahu fikum. Jangan karena dari kecil misalnya udah dididik dengan mentalitas nunduk tapi nanduk, dengan mentalitas taklid, terus menerima begitu aja dengan prinsip enggak mungkin salah. Ini yang ngomong ulama. Yang namanya ulama itu banyak, Pak. Fana'am. Tayyib. Demikian wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidah. Beliau berkumur, kemudian istinsyaq, memasukkan air ke hidung dari satu tangan. Fafa'ala dzalika thalathan. Kemudian beliau melakukannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fastakhrajahuma faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan mengeluarkannya, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Muka dicuci 3 kali. Yang wajib adalah mencuci muka, selesai. Mencuci muka selesai. Yang memang barakallahu fikum agama kita tanpa takalluf.
Adapun yang katanya kalau bulu jenggotnya tebal lebat misalnya, kemudian dia menyela-nyelai bulu jenggotnya, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad mengatakan lam yathbut fi tahlili lihyati syai'. Tidak ada satupun hadis yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perintah atau anjuran untuk menyela-nyelai jenggot. Sehingga barakallahu fikum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Artinya berwudu dengan semampunya, dicuci di wajahnya selesai, kalaupun ada jenggotnya di pipinya, di wajahnya, selesai urusan. Karena barakallahu fikum sudah mewakili apa yang ada di barakallahu fikum balik jenggot tersebut, yakni kulitnya, kulit wajahnya, selesai. Mencuci wajah 3 kali. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqain. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya, masukkan tangannya ke dalam tempat air dan mencuci sikunya 3 kali. Mencuci kedua sikunya, tangannya sampai siku 3 kali. Ila al-mirfaqain, sampai kepada kedua siku, mirfaq. Mirfaq siku. Li'annahu yartafiqu bihi ar-rajul. Thayyib. La marrataini 2 kali. Ini berarti kita masuki sifat wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kalau kemarin hadis Utsman bin Affan berapa kali ya ikhwan? 3 kali kecuali kepala. Sekarang hadis Abdullah bin Zaid campuran. 3 kali, 2 kali, 1 kali. Naam. Dan ini pernah kita sebutkan faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. 3 kali kecuali kepala, berdasarkan hadis Utsman bin Affan yang telah kita baca. Yang kedua campuran. 3 kali, 2 kali, 1 kali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang kita baca ini. Mencuci tangan 3 kali, kumur 3 kali, wajah 3 kali, siku 2 kali, kepala 1 kali, kemudian setelah itu mungkin kaki di sini, kalau kaki di sini 3 kali. Tapi kalau 1 kali juga enggak apa-apa. Artinya campuran. Yang ketiga barakallahu fikum berwudu dengan 2 kali. Kecuali kepala tetap 1 kali. Yang keempat berwudu dengan 1 kali. Semuanya 1 kali dan cukup. Naam. Di sini beliau mencuci tangan sampai kedua sikunya 2 kali. Dan yang sahih barakallahu fikum ya ikhwan, mencuci tangan sampai ke siku wajah. Adapun sampai ke lengan, demikian juga kaki sampai ke betis. Ini ijtihad dari siapa ya ikhwan? Ijtihadnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Tetapi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Cuci wajah dan tangan kalian sampai siku. Selesai. Fana'am, adapun berwudu kemudian mencuci tangan sampai ke lengan, kaki sampai ke betis, barakallahu fikum, ini sudah melewati batasan sunnah. Dan ini tidak lain melainkan ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu pun juga tidak diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Naam. Beliau hanya berijtihad dengan kalimat faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Setelah mendengarkan hadis Rasul bahwasanya umatku ini akan datang di yaumil qiyamah dengan penuh cahaya karena bekas wudunya, Abu Hurairah kemudian mengomentari, siapa yang ingin memanjangkan cahayanya maka hendaknya dia melakukan. Dia ingin memanjangkan cahaya, artinya melebihkan air wudu dari batasan yang sudah ditentukan, maka hendaknya dia lakukan supaya cahayanya lebih.
Tetapi ini pun dikritik oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa italatul ghurrati laysa bimumkini la wa hadha wadhihu tibyani. Kata beliau, yang namanya memanjangkan ghurrah cahaya dalam berwudu enggak mungkin, suatu yang enggak mungkin. Karena al-ghurrah, ghurran muhajjalin, al-ghurrah adalah cahaya di wajah. Cahaya di wajah. Kalau mungkin tangan masih secara logika barakallahu fikum masih bisa diterima, memanjangkan tangan dari siku ke lengan masih bisa. Demikian juga kaki. Tapi kalau sudah wajah mau dipanjangkannya kemana, Pak? Mau dicuci, mau dilebarkan, mau dipanjangkan kemana? Belakang. Bukan wajah lagi. Tapi kalau tangan masih tangan ini. Mana tangan? Gerak semua. Ini tangan ini. Mana kaki? Gerak semua. Dari telapak kaki sampai pangkal paha gerak semuanya. Masih ada. Walaupun memiliki nama sendiri-sendiri. Fana'am barakallahu fikum. Yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah adalah ilal mirfaqain. Sampai ke dua siku. Tidak lebih. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bira'sih. Kemudian mencelupkan kembali tangannya dan mengeluarkannya, kemudian beliau mengusap kepalanya. Bukan mencuci, tetapi mengusap. Kepala cukup dengan diusap. Mana yang wajib barakallahu fikum kalau misalnya seorang wanita berwudu, atau misalnya laki-laki yang mungkin rambutnya panjang, apa mungkin ketika dia berwudu barakallahu fikum dia harus mengusap kepala kemudian mengikuti rambutnya yang panjang sampai ujung rambutnya? Atau bagaimana ya ikhwan? Yang wajib barakallahu fikum adalah wa masaha bira'sihi, selesai. Yang wajib barakallahu fikum mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Yang wajib adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Beliau kemudian mulai start tangan dari depan, aqbala, kedua telapak tangannya mulai dari depan, wa adbara, kemudian ditempelkan di kepala sampai adbara, sampai ke belakang. Selesai. Kemudian dalam lafaz yang nanti kita akan lewati juga, kembali ke tempat semula. Dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi. Nah, selesai. Enggak perlu kemudian ke belakang turun sampai rambutnya yang panjang dikintilin, diikutin terus sampai ke belakang. Atau misalnya dikedepain dulu rambutnya baru digosok-gosok dengan air, enggak perlu. Yang wajib barakallahu fikum adalah famsahu birusikum. Mengusap kepala dan bukan mengusap rambut. Mengusap rambut. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu wanita kemudian mengikuti rambutnya yang panjang, atau laki-laki misal rambutnya panjang kemudian digosok semuanya. La. Yang wajib adalah mengusap kepalanya. Satu kali. Satu kali barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masha ba'dha ra'sih. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah diriwayatkan dari Rasul bahwasanya beliau ketika berwudu mencuci sebagian kepala, enggak pernah. Yang ada adalah dalam hadis ini. Dan juga dalam hadis yang sebelumnya mengusap, yakni mengusap seluruh kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai kedua mata kakinya. Thumma qala hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencuci kedua kaki sampai kepada kedua mata kakinya barakallahu fikum, selesai. Tidak perlu sampai ke betis. Ada lagi yang terkadang lututnya pun ikut basah. Berwudu sarungnya dicincing sampai kelihatan pahanya. Ketika kaki barakallahu fikum lututnya basah tapi tumitnya enggak basah. Ada yang kadang seperti itu. Kenapa? Karena ngikutin keran air. Kerannya tinggi, sudah lututnya dipasang di itu, akhirnya habis itu lututnya basah tapi tumitnya enggak basah. Fana'am. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, demikianlah saya melihat
atau demikianlah wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa na'am barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil afiyah wa an yubarik lana fima razaqana wa an yakfiyana bi halalihi an haramihi wa an yughniyana bi fadlihi amman siwah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.